teman-teman. Materi dan cahaya, dualisme di antara keduanya. Ya, materi bisa bersifat sebagai cahaya, cahaya juga bisa bersifat sebagai gelombang. Ya, kalau pengertiannya sekiranya sudah sering banget yang kita bahas ya. Apa itu materi, apa itu cahaya, ya. Kenapa kok materi disebut materi gitu ya? Karena dia punya sifat apa gitu. Oke, kita awali sedikit lah tentang pengertian. Ya, ya teman-teman kan sudah tahu ya. Ciri materi itu apa, teman-teman? Ciri materi, dia pasti punya apa? Masuk Dia punya, ya, dan volume kan ya, menempati ruang. menempati ruang ya. Kalau dia menempati ruang, kan itu kan ya. Ya, sebaliknya kalau cahaya itu nggak punya massa ya, cahaya nggak punya massa, cahaya nggak menempati ruang, tapi cahaya punya fungsi gelombang atau panjang gelombang, gitu ya. Kita sebutnya panjang gelombang. Dan cahaya juga dia punya foton ya, foton atau partikel cahaya. Nanti kita bahas lengkapnya. Nah, ini pahami dulu. Ya. Jadi apa cirinya materi? Ciri dari materi itu adalah dia punya massa dan dia menempati ruang atau dia punya volume. Ya, kita bisa mengukur volumenya. Mau dia padat, cair, gas, kita bisa mengukur volumenya berapa. Itulah materi. Kalau cahaya nggak bisa, kita nggak bisa mengukur volume cahaya. Ya, cahaya itu hanya punya panjang gelombang dan panjang gelombang itu akan menempati ya semua area ya. Maka punya ruang ya kalau cahaya. Dan dia punya foton. Nanti kita akan bahas. Dia punya foton atau partikel-partikel cahaya ya. Kemudian kita nanti sebutkan partikel-partikel cahaya. Nah, di antara keduanya ini itu punya dualisme ya. Di antara keduanya ini dia punya dualisme. Ya, dualisme sifat. Kadang materi bisa bersifat sebagai cahaya dan kadang cahaya bisa bersifat sebagai materi. Nah, kita awali dulu ya. Jadi ini ya. Dualisme materi ya. Materi cahaya. Dualisme materi dan cahaya. Kita awali dulu dari sini ya. Dualisme materi dan cahaya. Kita awali dulu bahwa pertama, cahaya dalam hal ini gelombang bisa bersifat sebagai materi. Nah, kita awali dulu dari sini, teman-teman. Bisa bersifat sebagai materi. Apa buktinya? Bukti pertama adalah ini. Radiasi kotak hitam. Pernah dengar, teman-teman? Radiasi kotak hitam? Pernah dengar? Radiasi kotak hitam. Pak. Ya, gimana? Pernah dengar, tapi udah lupa. Oke, kita bahas ya. Ini nanti membuktikan bahwa cahaya itu punya sifat sebagai materi ya. Nah, kita akan buktikan. Misal gini, teman-teman. Misal gini nih. Ya, kita punya kotak. Ini kita punya kotak. Ya, kotak ini. Nah, ini kotak. Nah, gini ada kotak seperti ini ya. Ini dalamnya ini. Nah, gini. Itu ada kotak seperti ini. Nah, kemudian kotak ini ya, bagian dalamnya ya, kalau luarnya terserah, mau warna apapun boleh, hitam juga boleh. Ya, tapi bagian dalamnya itu dicat warna putih. Oke, kebayang ya? Ada kotak kayu misalnya, kotak kayu. Ya, bagian dalamnya ini dicat warna putih. Ya kan? Dicat warna putih. Oke. Nah, kemudian di depan sini ini dikasih lubang. Kasih lubang, teman-teman. Kemudian di sini ada lampu. Nah, di sini ada lampu ya. Di sini ada lampu di sini. Ini ada lampu. Terang lampunya. Pertanyaan saya, teman-teman, kalau di sini ada mata, kotak, lubang kecil ini kelihatan warna apa? Lubang kecil ini itu terlihatnya warna gelap, Pak, hitam. Warna hitam. Ya kan ya? Jadi ada lubang kecil ya, lubang kecil gitu kan ya. Meskipun sini ada lampu, lubang kecil, di dalamnya ini, dalam kotak ini kita cat warna putih, kita sisahkan di sini lubang kecil, ya, kita lihat dari jauh, ya, maka lubang ini akan terlihat warna hitam. Yang gitu kan ya? Warna hitam. Ya. Apa artinya? Artinya apa? Bahwa warna putih yang ada dalam kotak ini, pantulannya itu tidak sampai ke mata. Kan proses melihat itu kan seperti ini. Misalnya ya, ini ada objek di sini. Ini ada objek di sini. Dia pakai baju warna biru misalnya. Sini ada mata di sini. Ya, mata di sini. Ini ada lampu. Ya kan? Warna biru ini ya, nanti akan dibiaskan, Nanti akan dibiaskan ke mata kan? Sehingga kita melihatnya warna biru.
Karena ada cahaya misalnya, dipakai baju warna biru, kemudian dibiaskan masuk ke mata kita, maka kita melihatnya warna biru. Ya kan ya? Nah, yang ini unik ini. Di sini ada lampu. Ya, ada lampu, berarti kan cahaya lampu bisa masuk ke sini kan, melalui lubang ini. Ya, ya kan? Melalui lubang ini. Kemudian dia pantul. Ya kan? Tapi pantulan ini tidak kemudian bisa sampai masuk ke mata. Kenapa? Karena gini. Jadi ketika dia pantul, kemudian dia pantul di sini, dia pantul lagi sini, dia pantul lagi ke sini, dia pantul sini, dia pantul ke sini, dia pantul lagi itulah kan ya. Nah, ternyata selama dia pantul seperti ini, cahaya ini energinya habis. Karena energinya habis, maka dia tidak keluar. Jadi dia pantul, ya, karena berkali-kali pantul, maka energinya habis. Energi cahayanya habis dan dia tidak keluar. Karena sudah habis energinya. Oke. Nah, ini sama dengan kalau teman-teman memasukkan bola, misalnya bola karet atau bola tenis ke dalam kotak seperti ini, kemudian digoncang, gitu kan, digoncang sampai bola itu akan pantul. Setelah dipantul-pantul gitu kita diamkan. Ya kan? Kita diamkan. Maka pada saat tertentu bola tadi akan berhenti pantul. Kenapa berhenti pantul? Energinya sudah habis. Energi pantulnya sudah habis. Sama. Cahaya yang pantul dalam kotak hitam ini dengan bola tenis yang pantul dalam sebuah kotak itu akan kehabisan energi. Artinya apa? Bahwa cahaya itu berarti cahaya itu sama kayak bola tadi kan? Sama kayak bola tenis tadi. Ketika dia pantul energinya habis. Nah, sejak itulah, ini sekitar 1008, hampir 1900-an ya, sekitar 1900-an, ya, oleh Planck waktu itu, dia kemudian hipotesis, oh berarti cahaya itu bisa bersifat sebagai materi. Ya, karena kalau dia gelombang full nih ya, benar-benar gelombang di sini, energinya nggak mungkin habis. Ya kan ya? Apa bukti energi tidak mungkin habis? Itu sinar matahari sejauh ratusan kilometer itu bisa sampai ke bumi. Nggak capek-capek gitu kan ya. Beda dengan manusia sebagai partikel gitu kan ya, manusia sebagai partikel nggak yakin kan bisa sampai karena saking jauhnya gitu kan ya. Dalam kondisi sinar matahari sampai ke bumi itu masih normal, dia masih sebagai gelombang. Tapi ketika gelombang masuk ke dalam kotak ini, nah dia sudah mulai berubah sifatnya. Jadi ketika gelombang cahaya masuk ke dalam kotak ini, sifat materinya muncul. Sifat materinya muncul. Apa sifat materinya yang muncul? Kehabisan energi. Nah, gitu. Jadi ada saat tertentu di mana cahaya itu, gelombang itu bisa bersifat sebagai materi. Contohnya di mana? Yang pertama adalah radiasi kotak hitam. Ini sudah ketemu sejak lama, ya, sejak akhir abad 18 atau awal abad 19 sudah ketemu sejak itu. Oke, ini bisa paham ya teman-teman ya. Oke, nah setelah Planck membuat hipotesisnya seperti itu, maka muncullah kemudian Einstein. Ya, ini sudah awal-awal abad ke-19 ya. Awal-awal abad ke-19. Awal-awal abad ke-20 ya berarti, karena tahun 1900-an ya. Ya, awal-awal abad ke-20 ya. Salah ya, awal-awal abad, ya benar kan, awal-awal ke-20 kan ya. Oke, nah kemudian muncullah Einstein, yang juga kemudian membuat eksperimen, yang hasil eksperimennya juga kemudian muncullah kesimpulan bahwa iya benar, cahaya itu bisa bersifat sebagai materi. Apa percobaan yang dilakukan oleh Einstein? Einstein melakukan percobaan ini. Efek fotolistrik ya. Saya jelaskan sederhananya saja ya. Apa yang dilakukan oleh Einstein? Ya dia membuat logam ya. Logam itu kan ada ikatan-ikatan logam kan di sini. Ya kan banyak kan logam-logam ya, namanya logam-logam kan ikatan. Ya namanya logam pasti ada elektron kan. Lautan-lautan elektron di sini. Tahu kan ya proses terbentuknya ikatan logam? Nanti dicari-cari lagi gimana proses terbentuknya ikatan logam. Jadi ada lautan elektron kalau logam itu. Kan logam itu kan positif-positif. Nggak mungkin kan positif-positif ketemu. Gimana caranya? Maka positif-positif tadi itu dilengketkan oleh lautan elektron. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Einstein? Dia menembakkan sinar di sini. Dia menembakkan sinar. Sinar ini itu ternyata dapat memantulkan elektron di sini. Mementalkan, terpental elektronnya. Ya, jadi nanti Einstein itu sebenarnya tidak terbuka ya, dia vakum, dia ruangan vakum, kemudian nanti ada kutub anoda, kutub katoda, sehingga nanti elektronnya mengalir. Dari situ kemudian Einstein tahu, oh kok ada elektron yang mengalir. Kalau ada elektron yang mengalir, oh berarti ada elektron yang terpental. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia buat sini kutub anoda, anoda ya, kemudian sini kutub katoda. Oh ternyata ada elektron yang tertangkap di sini. Loh, kok bisa ada elektron yang tertangkap di sini? Dari mana nih elektron yang bisa tertangkap di sini? Oh berarti ada elektron yang loncat dari logam-logam ini kan, yang terpental. Kapan dia terpental ya? Ketika tadi ditembakkan dengan sinar di sini. Nah, gitu. Ketika ditembakkan dengan sinar, elektronnya terpental keluar dari logamnya. Gitu. Sehingga kemudian ada aliran elektron, tertangkap elektronnya di kutub katoda ini.
Artinya apa? Loh, elektron berarti bisa terpental. Ya kan? Atau bisa dipentalkan oleh gelombang, oleh cahaya. Ya. Artinya ada gumpalan, dia kemudian mengatakan seperti ini, dalam cahaya, dalam gelombang cahaya, dalam gelombang cahaya, ya, ada gumpalan. Nah, kayak ada gumpalan. Ya, nanti kemudian disebut dengan foton ya. Nanti disebut dengan foton yang menumbuk elektron ini sehingga elektron ini bisa terpental. Nah, ada gumpalan foton. Ya. Jadi gumpalan foton itu nanti menumbuk elektron ini sehingga elektron ini bisa terpental ya, kayak bola ya, bola biliar. Awalnya diam, ya kemudian dari arah yang tertentu ada bola yang lain, maka dia akan terpental. Nah, gitu. Jadi sering digambarkan gelombang itu seperti ini. Ya. Ini gelombang. Jadi kayak ada foton-fotonnya. Nah, gini, ada foton-foton kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi dia mengasumsikan bahwa sebenarnya gelombang itu ada partikel-partikelnya seperti ini. Gumpalan-gumpalan gelombang. Ini gelombang-gelombang kecil membentuk gumpalan-gumpalan. Nah, foton ini kemudian nanti membawa karakter materinya gelombang. Nah, gini teman-teman. Nah, gini. Jadi ada karakter materinya, ya, yang dibawa oleh foton tadi, gumpalan gelombang. Ya. Oke, nah ini dilakukan oleh Einstein. Ya, coba yang dilakukan oleh Einstein, efek fotolistrik, sangat terkenal ya. Kemudian ada lagi namanya nanti ada namanya ini. Nah, ini sama sebenarnya dengan efek fotolistrik, namanya efek Compton. Ya. Ini tulisannya itu gimana ya? Compton gini ya, saya kok lupa tulisannya. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya gini tulisannya. Nah, efek Compton. Nanti bisa dicek ya. Oh, ini dia menggunakan sinar X. Ya. Ini benar-benar langsung menembakkan ya. Ini sinar X, ya. Kemudian di sini ada partikel, kemudian ini sinar X ini. Nah, ditembakkan ke sini. Apa yang terjadi? Ternyata sinar ini dia terbiaskan belok ya, dia belok ya, kok lurus ya. Dia kayak gini, dia belok kayak gini. Kayak gini dia belok. Sementara partikel ini ya, dia larinya ke sini. Nah, gitu teman-teman. Dia larinya ke sini. Gitu. Jadi setelah partikel ini ditembak dengan sinar X ini, ternyata ini itu dia belok sini. Sementara ini partikel ini dia kemudian ke sini. Nah, kenapa seperti ini? Artinya terjadi di sini terjadi momentum ya. Nah, di sini terjadi momentum di sini. Nah, ada momentum di sini yang menyebabkan sinar ini kemudian belok sini, ini juga belok sini. Artinya ada kecepatan baru. Ya, jadi ini dia awalnya dia kemudian mendapat kecepatan baru setelah ditumbuk oleh sinar X. Ya, maka dia punya momentum. Nah, kalau ini momentum itu kan apa ya teman-teman ya? Momentum itu adalah m, masanya partikel ini ya, dikali dengan kecepatannya kan, kecepatan barunya. Nah, yang ini unik ini. Berarti dia juga punya ini berarti sinar X ya. Sinar X. Sinar X juga dia berarti punya momentum, tapi momentumnya nggak mungkin kan m kali v karena sinar X itu tidak punya massa. Maka ini jadi tanda tanya. Kok bisa dia terbiaskan dengan kecepatan yang baru? Berarti dia punya momentum, tapi momentumnya nggak mungkin m kali v ya. Maka kemudian kita kenal momentum untuk gelombang itu akhirnya kemudian bisa ditulis seperti ini kan ya. Oke, sebentar. Teman-teman tentu tahu kalau energi cahaya itu kan gini ya. Nu, kemudian nu ini atau frekuensi ini kan kayak gini ya. Nah, gini ya. Sementara kalau energi partikel ya kita bisa tulis mc kuadrat kan itu ya. mc kuadrat ya, maka nanti seperti ini kan. Di energi cahaya ini, energi partikel ini, energi dengan energi. Ya karena sama, nah kita bisa nulis seperti ini kan. mc kuadrat kemudian hc per lambda ya, atau mc kemudian h per lambda. Ya kan ya? mc itu apa teman-teman? M kali c itu apa? C itu apa teman-teman? C tadi itu apa? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan ya? Karena kecepatan cahaya, berarti kalau saya ganti P di sini, nah, kan bisa kan ya? P cahaya gitu kan ya? Nah, kan gini kan jadinya. M kali kecepatan cahaya, itu kan momentum. Nah, berarti momentumnya cahaya itu adalah
H per lambda. Nah, berarti benar bahwa cahaya, sinar X dalam hal ini, itu punya momentum. Momentumnya apa rumusnya? Tetapan Planck per lambda. Kalau dia punya momentum, ya berarti dia partikel dong. Ya kan? Dia materi dong. Kan bisa punya momentum. Momentum kita menyebabkan dia pantul. Nah, dia bisa pantul, oh berarti dia materi. Berarti dia punya momentum. Rumusnya ini H per lambda. Oke. Maka ini sudah ada 3 bukti, ya 3 bukti bahwa cahaya ya, itu bisa bersifat sebagai materi atau bisa bersifat sebagai partikel. Ya. Sudah ada 3 kan ya, sudah ada 3 bukti. Nah, dari sana kemudian akhirnya orang kemudian berpikir, kalau cahaya bisa bersifat sebagai materi, maka harusnya materi juga bisa bersifat sebagai cahaya. Nah, gitu. Jadi gini, kan tadi yang kita buktikan itu kan ini sekitar tahun 1800-an akhir ya radiasi kotak hitam ini, kemudian ini 1900-an awal. Ya. Nah, setelah itu salah satu, saya nggak tahu murid apa temannya ya, De Broglie ya, murid apa temannya Einstein namanya De Broglie. Ya mungkin nanti teman-teman bisa baca sejarahnya ya. Nah, setelah itu yang kedua berarti ya, kalau tadi cahaya sebagai materi, sekarang materi sebagai cahaya. Materi sebagai cahaya. Nah, gini. Jadi dia gini. Muncul namanya De Broglie. Ya, saya nggak lupa kalau nggak salah muridnya Einstein apa temennya, saya nggak lupa ya. Nah, muncul De Broglie, dia bilang gini, kan setelah muncul efek fotolistrik oleh Einstein, ya dari hasilnya Einstein itu kan orang kemudian menyimpulkan, oke, cahaya bisa bersifat sebagai materi, ya kan, karena dia punya momentum. Nah, maka kemudian De Broglie waktu itu ketika ngambil S3-nya, dia kemudian buat hipotesa, kalau memang cahaya itu bisa bersifat sebagai materi, harusnya sebaliknya iya, materi itu bisa bersifat sebagai cahaya. Nah, itu disebut dengan hipotesa De Broglie. Ya, dia membuat hipotesa. Ya, buat hipotesa. Ya. Oke, jadi buat seperti ini. Kalau cahaya bisa sebagai materi, nah itu, maka materi juga bisa sebagai cahaya atau gelombang. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Artinya, ini masih ada lanjutannya. Artinya, materi atau namanya partikel seperti elektron kan partikel kan, punya apa kira-kira teman-teman? Punya apa? Materi atau partikel artinya dia punya apa? Gelombang. Panjang gelombang, benar. Dia punya panjang gelombang kan? Karena cirinya tadi kan cahaya dia punya panjang gelombang. Nah, gitu. Maka oleh Einstein, apa panjang gelombang materi, apa panjang gelombang partikel? Gampang saja. Nah, gini. Dia balik lagi kan. Kalau tadi kita menemukan momentum dari apa namanya? Dari cahaya adalah ini tadi ya. Nah, ini H per lambda. Maka kalau kita tanya panjang gelombangnya partikel, ya kita balik lagi, berarti panjang gelombangnya partikel itu adalah H per momentum. H per momentum dari partikel tersebut. Nah, gitu berarti elektron itu dia punya gelombang. Elektron, dia punya gelombang. Apa rumus gelombangnya? H per momentum. Gitu. Nah, itu hipotesanya De Broglie. Tapi kemudian akhirnya bisa dibuktikan bahwa memang materi atau partikel itu punya sifat gelombang. Nah, contoh yang pertama misalnya, ini sudah agak lama kan ya, ini 1925. Nah, ini sudah awal-awal seperempat abad 20 ya berarti ya. Dia nulisnya gini, ini orangnya namanya Davison Gamer. Gamer apa Gamer ya, saya lupa juga sih. Gamer ya. Dia kalau ini benar-benar dia bukan hipotesa, dia eksperimen beneran. Ya, eksperimennya adalah membuktikan elektron terhambur. Nah, elektron terhambur. Yang bisa terhambur itu gelombang. Tapi kok elektron juga bisa terhambur gitu, Pak? Yang tadi video yang tadi saya sharekan di grup. Nah, itu percobaan yang dilakukan oleh Davison Germer. Ya.
bahwa dia melakukan eksperimen bahwa elektron itu bisa terhambur. Ya, yang tadi di video itu ya, saya tunjukkan lagi videonya. Understand this Ini experiment, penjelasannya we bagus banget first ini need video. to see Animasi tadi how bagus. particles or little balls Oh, sorry, suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Ada suaranya kan? of matter act. If we Ini randomly suara shoot videonya a kedengaran, suara video. Iya, small terdengar. object, Oke, say kita a lihat ya. marble, at the screen, Nah, dia melakukan eksperimen. Ini we see a eksperimen adalah pattern partikel on the beneran ya, back wall kleren. where they went Udah, through the slit kleren, and hit. marble misalnya Now, if we ditembakkan add a melewati second slit, lubang. we would expect to see a second band duplicated to the right. Jadi kalau satu ya satu aja sini polanya. Tapi kalau dua ya ada dua polanya. Itulah partikel ya. Partikel kayak gitu kan. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall Gelombang kayak with gini. the most Oke, kalau intensity satu lubang di sini, directly oke, dia in punya satu line pola with di the sini. slit. The line of brightness on the back Oke, satu screen pola. shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, Nah, bagaimana kalau something dua different lubangnya? happens. Kita kasih gelombang. If the Nah, top ini. of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. Nah, ini jadi ada So- proses difraksinya di sini dia. Nah, ini titik-titik temunya dia membentuk pola di sini. Kalau dia Now, gelombang, there is an interference pattern on the back wall. nah, maka banyak pola kan terbentuk. Ya karena difraksi di sini dia. Nah, jadi banyak pola yang terbentuk. Kalau dia cuma dua kan? Ya. Jadi ini berinteraksi di sini, maka terbentuklah difraksi seperti ini kayak terhambur gitu ya. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines. Nah, beda kan tadi kalau dia pakai apa tadi kleren kan ya, kalau cuma dua aja sih. Ya karena memang ya tidak berdifraksi, tidak terhambur. Cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of Kalau hits. cuma partikel kan And with biasa. waves, Kalau gelombang ya we kayak get gitu. an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba pakai partikelnya itu jangan kleren, partikelnya coba dengan elektron. Nah, gitu kira-kira. Like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. Kalau satu masih satu kan ya. Oke, So, sama. if we shoot these tiny bits Nah, through kalau dua two gitu. slits, we should Nah, get, ini yang menarik. like the marbles, two bands. Tembakan elektron. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves. Nah, Not like itu a elektron marble. dia. Loh, kok pola yang terbentuk kok sama dengan cahaya? Itu kan kalau partikelnya sudah seperti elektron. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? Nah, artinya apa? Bahwa pada kondisi partikel itu seperti elektron, jadi partikelnya tadi seperti elektron misalnya, atau partikelnya adalah elektron, maka elektron tadi dia punya sifat seperti gelombang. Apa buktinya? Ini dia membentuk pola difraksi seperti polanya cahaya. Ya, kalau dia partikelnya seperti kleren tadi ya, marble tadi, dia ya cuma dua di sini. Tapi kalau dia elektron, kita pakai elektron, ternyata dia seperti ini. Dia membentuk pola seperti ini. Ya. Dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa melihat. Oh ya. It Selesaikan dulu ya. doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself. Oke, itu ya teman-teman ya. Partikel dalam hal ini elektron itu bisa punya sifat seperti sifat gelombang. Ya, bisa terdifraksi ketika dia melewati dua celah. Nah, baru kemudian tahun 1927 ya. Ini siapa ini? Saya kurang lengkapnya tapi nggak tahu. Thomson ya, G.P. Thomson ya. Ini bisa mengulangi kembali percobaannya Daphne Germani dan bisa menentukan lambda ya dari elektron.
Ya, dia bisa menentukan lambda dari elektron. Ya. Nah, ini beberapa percobaan yang kemudian digunakan untuk membuktikan bahwa elektron itu dia punya sifat seperti gelombang. Ya. Jadi urutannya tadi teman-teman kalau kita ulangi lagi ya. Jadi urutannya adalah ketika kemudian muncul fenomena ya terkait dengan radiasi kotak hitam. Ya. Ketika kemudian orang-orang loh kok ada cahaya masuk, kotaknya warna putih, tapi kita lihat dari luar kok warnanya hitam. Artinya apa? Oleh Planck itu kemudian dihipotesiskan, ya artinya bahwa energinya cahaya itu habis di dalam. Loh, kalau energinya habis itu kayak bola kasti dong, atau bola tenis dong, dimasukkan ke dalam kotak. Karena capek mantul, energinya habis. Oh, berarti cahaya itu ya dia partikel dong, berarti dia materi dong, gitu kan ya. Ya, nggak kan normalnya dalam kehidupan sehari-hari cahaya itu nggak pernah habis energinya. Buktinya apa? Cahaya matahari yang jauh ratusan juta kilometer itu bisa sampai ke bumi, nggak habis, nggak berhenti di tengah jalan, gitu kan? Dia bisa sampai. Oke, itu kalau kondisinya cahaya matahari. Tapi kalau cahaya matahari ini tadi masuk ke dalam sebuah kotak seperti ini, ya maka itu kondisi yang menyebabkan dia bisa kehilangan energinya. Itu kondisi yang menyebabkan cahaya itu bisa menjadi materi. Nah, itu kemudian diterima oleh orang-orang, bahkan kemudian dibuktikan oleh Einstein. Einstein buktikan dengan efek fotolistrik, ya, bahwa benar materi itu punya sifat sebagai cahaya itu punya sifat sebagai materi. Buktinya apa? Dia bisa punya partikel atau gumpalan-gumpalan gelombang yang namanya foton. Apa buktinya? Ini ketika kita menembakkan cahaya, elektronnya bisa mental. Artinya ada sebuah momentum yang memaksakan dia untuk terpental, gitu kan ya. Dari mana kok Einstein bisa tahu ada elektron? Ya Einstein kan cerdas, dia pasang anoda di sini dan katoda di sini, ya satu positif satu negatif, maka elektron ini ternyata tertarik ya ke salah satu kutub katoda. Oh, berarti ada elektron yang terpental kan. Nah gitu. Nah, termasuk efek Compton tadi kan ya, termasuk efek Compton tadi ya, ditimpakan dengan sinar X, ternyata partikel dia membelok ya, dia membelok. Oh, berarti benar bahwa sinar X dalam hal ini cahaya itu dia bisa punya momentum, dan dihitunglah momentumnya. Nah, dari sinilah kemudian ilmuwan selanjutnya seperti de Broglie itu membuat hipotesa. Ya, kalau de Broglie itu tidak melakukan eksperimen, dia hanya hipotesa. Lah, kalau cahaya bisa sebagai materi, mesti juga sebaliknya dong. Ya, de Broglie hanya membuat persamaannya bahwa panjang gelombang dari partikel yang menjadi gelombang itu adalah tetapan plus dibagi dengan momentumnya. Nah, gitu. Momentum itu kan kalau partikel kan m kali v ya. M kali V, tapi kalau dia panjang gelombang, itu kan menarik ya. Nah, Mbak, nanti kemudian baru Davidson-Germain ini membuktikan tadi kan ya, dengan cara menembakkan elektron melalui dua celok ternyata ada difraksi. Ya, ternyata ada difraksi elektron. Artinya difraksi itu mirip dengan difraksi gelombang atau sinar. Oh, berarti benar bahwa elektron tadi yang sesuai dengan hipotesanya de Broglie itu bisa punya sifat seperti gelombang. Nah, dari sanalah kemudian berkembanglah tentang ilmu kuantum ya. Hanya nanti disebut ilmu kuantum ya. Berkembanglah ilmu kuantum sampai muncul nanti teori atom kuantum ya, bahwa elektron itu membentuk orbital-orbital. Nah, gitu. Dan nanti ada temukan tingkat-tingkat energinya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman. Ada pertanyaan? Dari saya belum, Mbak. Oke. Nah, akhirnya apa teman-teman? Orang kan kemudian, oke, kalau kemudian elektron punya gelombang, elektron bisa bersifat sebagai gelombang, berarti elektron punya fungsi gelombang. Kalau elektron punya fungsi gelombang, berarti elektron punya ruang dia bergerak sebagai gelombang. Nah, itu kan ya. Nanti gini teman-teman. Akhirnya, ini ya, elektron. Ya, dia punya sifat sebagai gelombang. Nah, artinya apa? Bahwa nanti ya elektron ini nanti dia punya fungsi gelombangnya sendiri. Nah, gitu kan? Nanti dia punya fungsi gelombang. Kalau dia punya fungsi gelombang, berarti nanti dia punya ruang. Ya namanya ruang orbital nanti ya. Jadi bentuknya ya. Bentuknya, jadi dia nanti beredar di mana saja. Ya. Kemudian dia juga punya energi kan? Tingkat energi. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab kedua nanti. Kita nanti akan belajar ini, fungsi gelombang, sampai nanti kemudian bisa membentuk energi. Dari energi inilah nanti kemudian terjadilah interaksi antara cahaya, terjadilah eksitasi kan. Nah, tugas kita sebagai orang kimia adalah kita perlu tahu fungsi gelombang elektron itu seperti apa. Ya. Lalu kenapa kemudian dari fungsi gelombang itu bisa membentuk ruang orbital. Ya. Elektron, teman-teman tahu kan ya, orbital elektron, orbital S. Ya. Orbital S, kemudian
orbital P gitu kan ya, orbital S itu dia seperti ini kan ya, kayak bola gitu ya. Nah, gini nanti intinya di sini kan. Ya, kalau orbital P nanti kan seperti ini ya. Nah, kenapa kok orbital S seperti ini? Kalau orbital S itu ada berapa elektron, teman-teman? Orbital S ada berapa elektron? 2. 2 ya. Ada 2 elektron ya. Kalau di sini ada berapa? Ada 6 ya. Iya. Di sini 1, 2, 3, 4, kemudian nanti di kanan, kalau ini kan atas bawah, kanan kiri, kemudian depan belakang ya. Nanti ada depan belakang lagi. Ya, dia punya elektron. Nah, kenapa bentuk orbitalnya seperti ini? Orbital S seperti ini? Karena fungsi gelombang elektronnya ya seperti ini juga. Jadi fungsi gelombangnya dia kayak gini. Ya nanti fungsi gelombangnya dia seperti ini. Nah, jadi dia nanti fungsi gelombangnya hanya seperti ini saja. Nah, gitu. Artinya elektron ini hanya akan beredar di sini. Hanya akan beredar di sini sedang fungsi gelombangnya. Nah, itu ya. Dan dari sini juga nanti kita bisa tahu, oh, fungsi gelombangnya seperti ini, energinya berapa? Kalau nanti ini, jadi nanti pertanyaannya adalah, ini energinya berapa? Ini energinya berapa? Ini energinya nanti berapa? Dan kita nanti tahu bahwa energinya orbital P dengan orbital S akan lebih tinggi ya orbital P. Dari mana? Dari fungsi gelombangnya juga. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka kita bisa masuk ke spektroskopi. Kenapa kemudian elektron itu bisa tereksitasi dari orbital S ke orbital P? Gitu. Oke, sekira itu ya, teman-teman, singkat saja sebenarnya yang disampaikan ke teman-teman ya. Untuk bab pertama ini, ya bahwa elektron itu bisa bersifat sebagai gelombang. Karena bersifat sebagai gelombang, maka dia punya orbital, dan dia punya tingkat-tingkat energi. Karena dia punya tingkat-tingkat energi, maka elektron itu bisa tereksitasi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Nah, itulah spektroskopi.